Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kota Sorong, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kami semester 7, kelas B, akan mempresentasikan mengenai desain organisasi internasional. Kami dari kelompok 3 dan perkenalkan nama saya Rani Natalia Rumaropen dan teman saya dan ada teman saya lagi bernama Yuliana Aulina Yapen. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai desain organisasi internasional. Yang pertama, ada pengertian desain organisasi internasional. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dalam desain organisasi adalah sebuah tatanan dalam mengatur beberapa aspek dalam lingkungan organisasi yang meliputi strategi dan teknologi dan proses internal yang ada beserta aspek lainnya yang dirancang untuk membentuk sebuah organisasi yang baik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengembangan desain organisasi ada dua hal penting yang perlu kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan strategi dan lingkungan berlangsung dengan berlalunya waktu. Desain organisasi merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang kedua ada perubahan dalam struktur, termaksud mencoba dan kemungkinan berbuat salah dalam rangka menyusun desain organisasi. Itu dua hal penting yang perlu kita uh, uh, lihat secara bersama-sama. Dan yang berikut saya akan menjelaskan mengenai sifat desain atau struktur organisasi internasional, yaitu desain organisasi sering disebut juga struktur organisasi adalah pola menyeluruh komponen yang konfigurasi secara struktural yang digunakan untuk mengelola organisasi secara menyeluruh. Desain organisasi adalah sarana desain untuk melaksanakan strategi dan melalui desain organisasi pekerjaan atau aktivitas organisasi diwujudkan. Baik, yang berikut ada jenis dan fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Roce. Yang berikutnya jenis dan fungsi jenis pengetahuan untuk bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis internasional. Yang pertama, area pengetahuan, dan yang berikutnya pengetahuan produk, pengetahuan fungsional. Fungsi pengendalian dan dalam bisnis internasional, fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. Dan yang berikutnya, pendekatan yang digunakan dalam desain organisasi internasional. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yang pertama pendekatan etnosentris dan pendekatan filokentris, pendekatan geosentris. Dan yang berikutnya bentuk-bentuk desain organisasi global. Yang pertama, desain produk global berfokus pada satu produk, memfasilitasi efisiensi dalam produksi dimanapun biaya produksi terendah dan merespon dengan cepat terhadap tren teknologi. Yang kedua, desain area global, perusahaan yang produknya tidak mudah dipindahkan didasarkan pada efisiensi manufaktur atau inovasi teknologi dan dapat menyesuaikan bauran produk dengan fokus pada kebutuhan pasar. Yang ketiga, desain fungsional global digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki produk berupa berfokus pada operasi fungsional, di mana penelitian dapat dengan mudah mentransfer keahlian dalam area fungsional masing-masing. Yang keempat, desain pelanggan global, di mana ditunjukkan oleh sebuah perusahaan yang memerlukan pendekatan pemasaran yang berbeda. Yang kelima, desain matriks global, perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok produk tertentu dan berbeda dengan departemen fungsional yang sudah ada. Iya, baik, itu sedikit materi yang kami bagikan mengenai desain organisasi internasional. Bila ada salah kata, kami mohon dimaafkan.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.